Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Todo ya. Nah, kali ini saya akan menginformasikan ya terkait dengan Windows 11 yang akhir-akhir di Juni 2021, tepatnya tanggal 26 sudah mulai rilis ya. Namun bagi rekan-rekan atau sahabat-sahabat yang ingin mengupgrade ya dari Windows 10 ataupun Windows 7 atau Windows 8, 81 ya, perlu diperhatikan dulu apa yang dipinta untuk Windows 11 ini ya. Nah, rekan-rekan bisa perhatikan di sini ada prosesornya minimal 1 GHz, kemudian memorinya 4 GB, kemudian storage-nya atau penyimpanannya itu minimal 64 GB dan lain sebagainya ya, di sana ada. Nah, rekan-rekan yang mau soft file dari Windows 11 ini bisa rekan-rekan kunjungi di link di deskripsi, nanti saya cantumkan ya. Oke, rekan-rekan, itu yang harus dipersiapkan ya di dalam menginstal Windows 11. Selain kita mengetahui spek apa saja komputer yang harus kita install, kita tentunya menyiapkan aplikasi sebagai pembuat booting. Saya di sini menggunakan Rufus ya, Rufus 3.14, baik itu portable ataupun bukan. Ya, nanti setelah itu kita buat bootable-nya ya rekan-rekan. Setelah nanti rekan-rekan download dulu soft file dari Windows itu sendiri ya. Nanti di link di deskripsi dicek untuk download filenya ya. Nanti lumayan cukup besar, yaitu 4,5 GB ya untuk satu file Windows 11 itu ya mentahnya. Nah, nanti setelah download rekan-rekan bisa membuat bootingnya untuk menginstal Windows 11. Saya recommended untuk Windows 11 ini karena tampilannya begitu cantik dan easy gitu ya, mudah. Oke, kita langsung saja ya. Kita langsung saja, kalau misalkan kita sudah mendownload, kita buka Rufus sebagai aplikasi pembuat bootable ke flashdisk. Nah, pastikan flashdisk itu kosong ya, dan di atas 6 GB tentunya. Nah, di sana kita pilih file ISO-nya. Pastikan bahwa file dari Windows 11 itu file ISO. Kemudian kita pilih GPT ya, atau sesuai dengan format harddisk yang rekan-rekan miliki gitu ya. Nah, di sana ready-nya belum hijau, kita klik start. Nanti rekan-rekan bisa langsung oke ya. Nah, proses pembuatan booting itu untuk Windows 11 menggunakan Rufus cukup beberapa menit saja ya. Kita tunggu saja nanti sampai copying ISO filenya itu berjalan sampai 100%, atau di sana barnya atau statusnya itu semua hijau seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini sudah oke, maka itu sudah bisa digunakan ya. Setelah itu kita close saja ya. Jangan di start tapi di close. Nah, di close. Kemudian rekan-rekan nanti masuk ke Windows Update. Nah, ini selain diinstal langsung menggunakan booting ya, bisa rekan-rekan kalau misalkan yang punya Windows 10 untuk langsung update ya, dengan cara kita langsung ke setting window. Nanti di sana ada Windows Updates, kemudian klik update seperti ini. Nanti ada beberapa menit untuk mengecek apakah tersedia
layanan untuk update ke Windows 11 dari Windows 10. Nah, kalau misalkan ada tulisan di sananya silakan update ke Windows 11, berarti gak usah pakai booting ya untuk mendapatkan Windows 11 itu sendiri ya rekan-rekan. Oke, kita langsung saja ya ke bagaimana cara menginstal Windows 11 menggunakan booting ya. Menggunakan flash disk ya. Nah, kita masukkan flash disk, kemudian kita matikan dulu komputernya ya. Kita matikan dulu komputernya, di shutdown saja. Nah, kemudian rekan-rekan kalau sudah di shutdown, nanti silakan masuk ke BIOS masing-masing. Dan setiap komputer tentunya berbeda tampilan untuk BIOSnya. Biasanya ini F2 atau F11. Nah, nanti setelah masuk ke booting, pilih untuk penginstalannya itu menggunakan USB ya, untuk menginstal aplikasi Windows 11 ya. Kalau menggunakan USB ya, kalau menggunakan CD ya pakai CD gitu ya. Oke, setelah itu nanti kalau sudah disetting ke USB, nanti secara otomatis akan tampilannya seperti ini ya. Kita pilih language-nya itu otomatis ya, bahasanya itu bahasanya otomatis standar. Kemudian time itu menggunakan Indonesia ya, atau silakan gunakan standarnya saja tanpa memilih Indonesia pun bisa ya. Kalau sudah memilih itu, kita biarkan keyboard untuk US dan kita klik next saja dan klik install ya. Nah, setelah itu kita tunggu itu setup is starting. Jadi memulai untuk men-setup Windows 11. Kita tunggu aja beberapa menit. Nah, nanti kita muncul pertanyaan seperti ini di box instalan. Kita centang aja kotaknya itu, lalu kita next ya. Nah, kita pilih custom tanpa upgrade. Nah, pastikan bahwa drive yang untuk disimpannya itu adalah drive C untuk menyimpan Windows 11-nya gitu ya. Nah, silakan format, kemudian klik next. Nah, nanti kita tunggu sampai getting file ready-nya itu sampai 100% ya. Jadi getting file ready for Windows itu sampai 100%. Nah, ini sudah 97, 98 dan sebentar lagi itu akan selesai ya. Nah, tetapi di sini rekan-rekan harus lebih bersabar dan melihat perkembangan. Nah, ini sudah mulai copying, kemudian getting file ready for installation. Nah, kalau sudah beres semuanya di checklist secara otomatis, nanti komputer sendiri itu akan merestart komputernya. Nah, kemudian secara otomatis kita tunggu saja ya. Nah, nanti proses instalasinya akan berjalan dengan sendirinya. Nah, sampai ada bacaan starting, kemudian getting device, getting ready, dan sampai muncul, nah seperti ini ya, sampai muncul logo Windows ya, Windows 11. Kemudian di sana kita memilih negara ya, tentunya kalau di Indonesia ya Indonesia. Kemudian keyboard layout or input itu pakai US, kemudian di skip untuk second keyboard ya.
Nah, kalau sudah seperti ini rekan-rekan, tentunya penginstalan untuk Windows 11 itu sudah hampir 100% ya. Hampir 100%. Nah, kita tunggu. Nah, ya. Silakan masukkan PIN kalau misalkan rekan-rekan mau membuat password ya. Nah, buat PIN di sana kita tunggu beberapa detik ya. Nah, kalau misalkan ini dirasa perlu di on kan, lalu di accept, diterima. Kalau misalkan termasuk game, connectivity, family, kemudian dan yang lainnya, misalnya bisnis atau entertain, nah kita terima juga. Ini tidak membutuhkan waktu yang cukup lama asalkan komputernya terhubung dengan internet ya. Jadi jangan lupa hubungkan dengan internet gitu ya. Nah, kalau sudah, kita tunggu sebentar. Di sana masih mempersiapkan. This might take a few minutes, artinya menunggu beberapa menit ya. Dan pada akhirnya Windows 11 itu muncul juga ya. Nah, kalau tampilannya rekan-rekan sudah seperti ini, artinya rekan-rekan sudah berhasil menginstal Windows 11 yang terbaru, yaitu Windows Next Generation ya. Oke, itulah rekan-rekan ya. Nah, ini perlu adanya adaptasi sebetulnya dari Windows itu sendiri. Nanti ada penyesuaian untuk grafik misalkan ya, display. Itu silakan atur-atur sendiri ya. Biasanya komputernya menyesuaikan sendiri, jadi si aplikasi Windows 11-nya menyesuaikan dengan hardware yang ada di komputer rekan-rekan. Nah, kalau misalkan tidak menyesuaikan sendiri, tentunya harus disetting seperti ini, seperti yang tampil secara manual ya. Nah, display settingnya misalkan pilih recommended ya, tentunya direkomendasikan oleh Windows sendiri, jadi jangan tidak sesuai recommended ya, biasanya seperti itu. Oke rekan-rekan, itulah bagaimana cara menginstal Windows 11 yang baru rilis ya di bulan Juni ini, tepatnya tanggal 26 kemarin ya. Mudah-mudahan sukses ya kalau misalkan rekan-rekan itu mau menginstal Windows 11. Nah, seperti ini ya. Nah, itu tampilannya kayak di Macintosh ya. Jadi kayak di Macintosh seperti ini. Dan saya recommended bahwa Windows 11 itu easy dan enak dilihat, kemudian ya tentunya enak lah ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Untuk rekan-rekan yang senantiasa stay di channel Master Doi ya, tentunya saya harap apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian ya. Nah, ini bisa dirubah tampilan dari wallpaper desktop atau laptop rekan-rekan gitu ya. Nah, itu cantik kan ya. Oke, itulah rekan-rekan yang bisa saya sampaikan di waktu ini untuk cara menginstal Windows 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.